Selamat pagi semuanya, SMP Negeri 14 Batam, kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan satu pesan dari Bapak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar. Karena belajar itu jelas untuk dirimu dan bukan untuk siapa-siapa. Baik, hari ini yang kita bahas materinya yaitu dinamika penduduk benua Asia. Ingat ya, dinamika penduduk benua Asia. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga dinamika penduduk benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Australia. Oke, langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, ini adapun nanti tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu siswa mampu menyebutkan jumlah penduduk Asia. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi persebaran penduduk Asia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan komposisi penduduk Asia. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi etnik dan budaya penduduk Asia. Itu nanti yang harus kamu pahami dari menonton video ini. Dan supaya kamu lebih paham, boleh nanti kamu buka juga modul yang Bapak bagikan lewat grup, dibaca semuanya. Dan soal-soal yang di situ tidak perlu dijawab, nanti yang kamu jawab itu soal yang ada dalam video dan jawabannya ditulis dalam kolom komentar video dan jangan lupa tulis namamu sesuai dengan absen. Oke? Paham? Baik, langsung aja kita mulai. Ini dia. Oke, peta konsep atau peta pembelajaran yang harus kita bahas pada video berikut. Ya, dinamika penduduk Asia. Nanti yang kita bahas ada 5. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua persebaran penduduk Asia, kemudian komposisi penduduk Asia, pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia, dan yang terakhir keragaman etnik dan budaya Asia. Itu nanti yang akan kita bahas, ada 5. Oke, langsung kita mulai yang pertama, yaitu jumlah penduduk benua Asia. Nanti jumlah penduduk benua Asia itu merupakan paling banyak atau paling besar dibandingkan dengan benua lainnya. Ada benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Amerika. Yang paling banyak penduduknya yaitu benua Asia, yaitu sebanyak 4.397.000 jiwa. Ingat ya, segini. Itu pada tahun 2015, sekarang sudah tahun 2020, gitu kan. Berarti ini sudah pasti bertambah, ya enggak? Berapa bertambahnya nanti kita hitung ya, karena nanti akan kita bahas yaitu pertumbuhan penduduk benua Asia. Oke, itu mengenai jumlah penduduk Asia, jumlahnya 4.397.000 jiwa. Oke, kita lanjut yang nomor 2 yaitu persebaran penduduk Asia. Udah, persebaran penduduk Asia, coba lihat kamu peta ini. Udah, peta ini ada warna-warna, ada kuning kuning muda, ada kuning tua, ada merah muda, ada merah tua, ada coklat tua gitu. Dan di sini dijelaskan arti warna itu semua ya. Lihat ini, kalau yang merah tua ini ya coklat tua ini itu menunjukkan jumlah manusianya 1.250 orang per kilometer. Sedangkan yang kuning muda ini menunjukkan itu 25 orang per kilometer. Berarti bagaimana menjelaskan gambar ini? Berarti dapat disimpulkan dari gambar ini yang warna-warna merah ini jumlah penduduknya sangat padat. Ingat ya, yang merah-merah ini, yang merah tua ini sangat padat sekali, ini padat, dan ini yang kuning muda ini sangat jarang gitu. Sedangkan yang kuning tua ini sedang. Udah, berarti ini dia. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Ingat ya, tidak merata. Kenapa? Karena nanti di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan itu lebih padat. Ini, lihat ini. Kepadatan penduduk itu tertinggi di Asia Timur, di sini. Asia Timur itu Cina, kemudian ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, itu. Kemudian ada lagi di Asia Tenggara ini, ada Indonesia, Pulau Jawa ini sangat padat.
Kemudian ada lagi Asia Selatan, yaitu India ini. Berarti persebaran penduduk benua Asia itu tidak merata. Yang lebih padat itu di Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Sedangkan di Asia Tengahnya ini masih termasuk jarang. Di daerah Arab juga masih sangat jarang gitu. Sedangkan di sini daerah Turki, Syria juga lumayan padat. Itu mengenai persebaran penduduk Asia, itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3, yaitu komposisi penduduk Asia. Komposisi berarti bagian ya. Nanti di sini yang Bapak tampilkan yang pertama itu dari segi umur. Udah dari segi umur. Nanti penduduk Asia yang 0 sampai 15 tahun itu berjumlah 25%. Ini 25% jumlah penduduk 0 sampai 15 tahun. Sedangkan 15 sampai 65 tahun atau kategori dewasa itu jumlahnya 67%. Sedangkan yang umur 65 tahun ke atas itu 8%. Dapat disimpulkan tingkat umur panjang itu di Asia sangat rendah, hanya 8%. Karena hanya 65 tahun karena hanya 8% yang berumur 65 tahun ke atas yang jumlahnya tadi itu 4 miliar lebih. Udah itu mengenai komposisi penduduk Asia. Oke, kita lanjut. Itu nomor 4, pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia. Ingat, pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia. Pertumbuhan penduduk Asia itu sekitar 1,5% per tahun yang bertambah dari jumlah penduduk yang ada. Tadi udah kita bahas jumlah penduduk Asia itu pada tahun 2015 itu 4.397.900 juta jiwa. Berarti bayangkan yang tambah 1,5% per tahun. Berarti dapat diprediksi yang bertambah itu 100 juta per tahun yang tambah di benua Asia ini. Ini ya benua Asia ya. Bukan semua ini benua Amerika, benua Afrika, Australia, benua Eropa. Ini benua Asia gitu. Pertumbuhannya lumayan tinggi, yaitu 1,5%. Sedangkan kualitas penduduk Asia bisa kita lihat dari grafik ini. Ingat, saya jelaskan dulu. Yang warna biru ini menunjukkan rendah, artinya kualitas penduduknya rendah. Kemudian yang warna hijau itu memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Udah. Kemudian yang warna ini warna apa ini? Memiliki kualitas penduduk tinggi. Kemudian yang terakhir yang warna apa nih? Atau warna apa nih? Ini sedang. Berarti dapat disimpulkan di benua Asia ini, ingat ya, di benua Asia ini kualitas penduduknya bisa dikatakan lebih dari setengah itu rendah ya, rendah. Karena ini contohnya siapa itu? Contohnya ada negara Nepal itu, India, Myanmar itu termasuk nanti negara yang berkualitas penduduk rendah. Sedangkan Indonesia termasuk sedang ya, lumayan lah. Sedangkan yang tinggi contoh siapa? Singapura nanti ada, Jepang ada, Korea Selatan ada. Itu nanti yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi. Tapi dapat disimpulkan dari grafik ini, penduduk Asia lebih dari setengah itu kualitas kualitas penduduknya rendah ya. Ingat ya, lebih dari setengah penduduk Asia itu kualitas penduduknya itu rendah. Dan ya, ini rendah. Jadi mau bilang apa gitu kan? Jadi untuk meningkatkan ini gimana caranya? Ya kita harus belajar dan banyak belajar gitu. Dan rajin untuk belajar supaya kita memiliki yang namanya kualitas penduduk tinggi bisa menyamai seperti negara Singapura, negara Jepang, negara Korea Selatan. Oke, itu mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia. Sekarang kita lanjut, peta persebaran bahasa penduduk Asia. Ini juga bagian daripada komposisi.
Nanti di Asia ini memiliki banyak bahasa, bahkan ribuan bahasa terdapat di Asia ini. Jangankan di Asia, di Indonesia aja jumlah bahasanya sekitar 600 bahasa di Indonesia aja ini Indonesia aja sudah 600 bahasa daerah ya atau bahasa asli daerah gitu. Belum lagi nanti di daerah Filipina, daerah Cina, daerah India dan daerah lainnya pasti juga memiliki banyak bahasa daerah. Itu nanti salah satu keunikan daripada benua Asia, itu keragaman bahasanya. Dah, oke kita lanjut. Nah ini, juga nanti Asia merupakan tempat lahirnya beberapa agama di dunia. Bahkan nanti hampir semua agama itu lahir di benua Asia atau muncul pertama kali di benua Asia. Contohnya agama apa? Contohnya agama Hindu, Sikh, Buddha itu muncul di India atau lahir di India ya, ingat. Sedangkan Konfusianisme itu lahir di Cina. Ini di Cina lahir. Sedangkan Taoisme itu Shinto itu lahir di Jepang di sini. Sedangkan Islam, Kristen dan Yahudi atau Judaisme itu lahir di daerah Timur Tengah. Kalau Islam di Arab, kalau Kristen Judaisme itu di sini di daerah Israel gitu. Udah itu nanti mengenai lahirnya agama-agama di dunia yang berasal dari benua Asia. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham nanti baca modul yang Bapak bagikan yang ada di grup, silakan dibaca dan dipelajari. Oke. Kemudian ada etnik dan budaya penduduk Asia yang terakhir ini, yang nomor 5 ya. Etnik dan budaya penduduk Asia nanti ini dibagi 3 ras utama. Ada ras Kaukasoid, ya ini seperti ini orangnya. Terdapat di mana nih? Terdapat di Asia Tengah, ya. Terdapat di Asia Tengah itu. Kemudian nanti juga ada terdapat di Asia Barat. Kemudian ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid di mana? Ada di Asia bagian timur, Asia Tenggara, termasuklah Indonesia, itu ras Mongoloid. Kemudian yang ketiga ada namanya ras Negroid. Ini dia ras Negroid di mana ada? Ada di Asia Selatan, ada di daerah Indonesia juga, nanti di Papua gitu. Kemudian ada juga di daerah Arab itu ras Negroid yang ciri-cirinya itu berkulit hitam. Oke, itu nanti etnik budaya dan masih banyak lagi. Nanti biar lebih jelas silakan baca di modul ya. Oke, habis. Berarti sekarang kita masuk tugas. Apa tugasnya? Tugasnya lihat ini. Tuliskan persebaran penduduk benua Asia berdasarkan ras. Nanti bisa kamu lihat di bukumu, yaitu buku paket halaman 57 sampai 58 di situ sudah dirincikan. Kalau nggak salah itu ada 5 atau 6. Nanti 6 pengelompokan di Asia Utara, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat itu sudah dijelaskan. Tinggal kamu pindahkan ke kolom komentar. Dan jangan lupa tulis namamu sesuai dengan absen. Oke, itu tugasnya satu aja ya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa selalu semangat belajar dan videonya di like dan subscribe. Oke.